Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala orang tua kita, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT di lingkungan RW 15 yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Al-Kautsar yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Al-Kautsar bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai malam ini tak henti-hentinya kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Saking banyaknya Allah suruh kita menghitung, tapi tak terhitung oleh kita. Khusus malam ini nikmat dapat hadir ke tempat paling mulia di muka bumi, yaitu di masjid, di majlis paling mulia, majlis yang Allah bangga-banggakan di depan para malaikatnya. Itulah majlis ilmu. Disebut juga dengan istilah taman surga. Semoga pertemuan kita di tempat mulia ini, di majlis mulia ini, dan di hari-hari mulia saat ini, semoga di akhirat nanti kembali Allah Ta'ala kumpulkan kita semua di tempat yang lebih mulia lagi, surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering bersolawat, dengan izin Allah Ta'ala, syafaatnya kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, malam ini ceramah kita membahas tentang kurban. Di dalam pembahasan dan di sepanjang perjalanan ceramah ini nanti mungkin ada fatwa-fatwa atau pendapat. Ketahuilah
Fatwa-fatwa atau pendapat itu bukan fatwa saya, bukan pendapat saya. Garis bawahi itu. Apa sebab? Selepel Ustadz Marhalim dilarang untuk berfatwa dan berpendapat. Usahakan selevel Ustadz Marhalim. Selevel Ustadz Abdul Somad yang sudah profesor itu untuk zaman ini pun tidak boleh berfatwa dan mengeluarkan pendapat. Ini pernyataan beliau sendiri. Kalau kurang percaya, coba tanya lagi. Lalu beliau berceramah, berfatwa, berpendapat, menyampaikan fatwa dan pendapat ulama terdahulu. Itulah yang disebut dengan hasil ijtihad. Jadi kita sampaikan ini dulu. Mujtahid yang ada zaman sekarang namanya bukan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu tak ada lagi. Siapa mujtahid mutlak itu? Sekaliber Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itulah kaliber manusia yang disebut dengan mujtahid mutlak. Zaman ini tak ada lagi. Yang ada sekarang ini siapa? Mujtahid fil mazhab. Apa itu mujtahid fil mazhab? Ada ustaz ceramah, dia mengeluarkan fatwa, dia mengeluarkan pendapat, dia mesti mengutip fatwa-fatwa dari mujtahid mutlak itu tadi. Jadi ini mesti kita garis bawahi dulu. Mungkin di sepanjang perjalanan ceramah ini nanti ada fatwa, ada pendapat. Saya ulangi, itu bukan fatwa seorang SAG. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Baik, sebagai muqaddimah, walaupun ceramah kita tentang fikih kurban, sebagai muqaddimah kita bacakan dulu firman Allah dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Ini adalah sumpah Allah Ta'ala. Objek sumpahnya adalah waktu fajar dan malam-malam yang 10. Kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, mayoritas ulama menyebutkan adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa Allah bersumpah mulai tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? Karena ini hari sangat luar biasa. Jadi sepanjang hidup kita yang sangat luar biasa, harinya waktu siang tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau waktu malam, malam 21 sampai 30 Ramadan. Mana lebih mulia? Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah atau 21 sampai 30 Ramadan? Ada ulama berpendapat lebih mulia lagi tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Walaupun malam 21 sampai malam 30 ada Lailatul Qadar, tapi kalah oleh karena tanggal 1 sampai tanggal 10. Apa alasannya? Di sini berkumpul semua ibadah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 ini ada syiar yang paling besar. Semua syiar berkumpul di sini. Puasa ada, kurban ada, haji apatah lagi, semua-muanya ada di sini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Maka oleh karena kehebatan hari ini,
tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, disebutkan juga oleh Rasul dalam hadis. Perawinya Imam Al-Bukhari, berarti sahih. Hadis ini menerangkan siapa yang beramal tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah dicintai betul oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah berikan kepada orang ini pahala mengalahkan pahala jihad. Kita sama-sama tahu jihad ini puncak ibadah, jihad ini puncak amal. Kalau tiangnya salat, tapi puncaknya jihad. Jihad inilah ibadah yang paling besar pahalanya. Apa sebab? Kalau kita salat, ini namanya amal badan. Kalau kita pergi haji, itu amal badan, amal harta. Kalau kita zakat, itu namanya amal harta. Kalau kita zikir, namanya amal lisan. Kalau jihad, badan ikut, harta dibawa, nyawa satu-satunya sebagai taruhan. Maka jihad itu besar pahalanya, tetapi kalah oleh ibadah yang kita lakukan tanggal 1 sampai tanggal 10. Apa aja ibadahnya, kalah pahala jihad. Baru sama pahala jihad tadi dengan pahala ibadah kita tanggal 1 sampai tanggal 10 bila yang berjihad itu tak pulang lagi, kecuali pulang nama saja. Kecuali yang pulang apa? Nama. Mati dia di medan jihad sebagai seorang syahid, baru sama pahalanya dengan pahala kita yang beramal tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi kalau masih hidup dia kalah. Dalilnya? Ini dalilnya. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tak ada hari yang apabila kita beramal di hari itu lebih Allah cintai. Kapan hari itu? 1 sampai 10 Zulhijjah. Bertanya sahabat. Apa bunyi pertanyaan sahabat? Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Makna bahasa kitanya, lebih besar pahalanya daripada jihad di jalan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Lebih besar pahalanya daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min zalika bisyai. Kecuali yang pergi jihad tadi, dia bawa badan otomatis, dia bawa harta, peralatan perang, makannya, bekalnya, mati dia di medan jihad, tak pulang kecuali nama, baru sama. Mengalahkan amal kita tetap tak bisa, baru sama. Jadi untuk itu saya ajak diri saya, kemudian seluruh jamaah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat. Apa tujuannya? Untung-untung nanti di akhirat Allah sambut kita dengan sambutan yang hangat. Bukan sambutan panas, beda itu. Kalau dengan sambutan yang panas berarti neraka. Kalau sambutannya hangat berarti sama seperti ini. Alhamdulillah lah, keluarga saya sekarang sedang hangat-hangatnya. Maknanya sakinah mawaddah warahmah itu. Tapi kalau begini ungkapannya, keluarga saya sekarang panas rasanya, atau bahaya itu. Jadi beda panas dengan hangat. Untung-untung nanti Allah sambut kita di akhirat dengan sambutan yang hangat. Dengan catatan, mari beribadah tanggal 1 sampai tanggal 10 dengan semangat. Ini fikih korban belum masuk lagi nih, mukadimah ya baru nih. Entah jam berapa lah agaknya selesai ceramah kita nih. Mukadimahnya ada setengah jam. Jamaah yang berbahagia, kita tambah sedikit mukadimahnya nih.
Salah satu di antara proses perjalanan kita di akhirat menuju surga adalah ditimbangnya amal buruk dengan amal baik. Timbangan itu macam mana modelnya? Disebutkan oleh Nabi, lahu lisan wa kaffatan. Timbangan yang akan menimbang amal baik dan amal buruk kita itu, kata Rasulullah, punya lidah. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam, kita saksikan nanti. Berarti pandai bicara timbangan itu Pak Ustaz? Iya. Wakafatan. Timbangan itu timbangan hakiki. Maknanya punya dua piring timbangan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan bercahaya, tempat pahala menghadap ke surga. Sebelah kiri gelap, tempat dosa menghadap ke neraka. Sebesar apa piring timbangan ini? Dengarkan. Kalau dimasukkan langit dan bumi di dalamnya muat. Kita ulangi. Dimasukkan bumi di dalam timbangan ini muat. Lalu bertanya malaikat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, siapa yang kau timbang nanti di sini? Allah jawab, makhlukku bernama manusia. Mendengar jawaban Allah Ta'ala tadi, apa kata malaikat? Ya Allah, kami belum beribadah lagi kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ungkapan apa maknanya yang keluar dari ucapan malaikat ini? Kalau bahasa sayanya, ungkapan tak pede dengan amal menengok timbangan yang begitu besar. Padahal malaikat makhluk taat, tak pernah berbuat maksiat. Tapi walaupun taat, setaat-taatnya, tak pernah berbuat maksiat, menengok timbangan itu terlalu besar kayaknya timbangan itu bila dimasukkan ketaatan mereka di dalam. Begitu. Cemas mereka. Cemas mereka. Padahal tadi yang ditimbang kata Allah siapa? Manusia, bukan malaikat. Taat kita, taat. Tapi maaf, taat kita bercampur maksiat. Maka kalau makhluk selepel malaikat aja tak pede, takut, merasa tak cukup amal, harusnya kita lebih takut lagi. Lalu apa maksudnya? Mumpung kita berada di hari-hari yang luar biasa ini, mari kita beramal banyak. Semoga amal banyak tadi besar pula pahalanya, sehingga ketika ditimbang nanti, bergeraklah hendaknya piring timbangan itu. Bergerak kemana Pak Ustaz? Bergerak ke arah kebaikan, yang tempat pahala menghadap ke surga tadi. Apa bunyi ayat? Faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Yang berat pahalanya beruntung. Apa untungnya? Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Masuk surga. Jemaah, timbangan besar. Awak datang dengan amal yang sedikit kecil pula, begitu masuk takut tak bergerak nanti. Itu yang saya takutnya. Langit dan bumi muat di dalam. Awak datang dengan amal yang sedikit, udahlah sedikit kecil pula, begitu masuk tak bergerak barang tu. Tetap aja dia. Tapi begitu dimasukkan dosa kita, langsung macam ini posisinya. Nauzubillah. Kalau begini posisinya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jemaah, Allah Ta'ala sangat ingin kita masuk surga. Cuma kita yang mikir-mikir nak masuk surga. Saya ulangi. Setuju atau tidak dengan ungkapan saya? Allah sangat ingin kita masuk surga. Cuma
kita yang mikir-mikir nak masuk ke dalam. Apa bukti Pak Ustaz Allah ingin kita masuk surga? Satu kebaikan dibalas 10 pahala. Satu kesalahan Allah kasih 1 dosa. Jadi satu baik kita, satu buruk kita, di mana tempat kita? Tak nyambung berarti. Satu kebaikan 10 pahala, satu kesalahan 1 dosa. Selama hidup kita cuma buat 1 pahala, satu kebaikan, 1 kesalahan. Berarti di akhirat di mana tempat kita? Surga. 1 kebaikan kita, 9 kesalahan kita. Di mana tempat kita? Masih surga. Lalu apa maksud Pak Ustaz? Kalau ada orang nanti begitu ditimbang di akhirat, lebih berat juga dosa ketimbang pahala, ini madah betul orang ini. Ini degil betul ini. Begitu balasannya saat ditimbang, lebih berat juga dosanya. Mohon maaf bahasa kasarnya, madah betul ini. Itu yang saya maksud tadi. Allah sangat ingin kita masuk surga, kita yang mikir-mikir nak masuk ke dalam. Habis mukadimah, kita masuk kajian yang sebenarnya. Mukadimah dah habis. Baik kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu bagaimana supaya timbangan pahala lebih berat daripada timbangan kesalahan? Isi 10 hari ini salah satu adalah berkorban. Salah satunya berkorban. Baik kaum muslimin kaum muslimat, apa itu korban? Korban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari nahar dan 3 hari setelahnya. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dengan korban. Menyembelih hewan ternak tertentu dalam Al-Quran disebut dengan bahimatul an'am. Apa maksud tertentu di situ? Pertama maksudnya adalah hewan ternak itu onta. Nomor urut kedua sapi, oleh orang Indonesia garis miring kerbau. Urut nomor 3 kambing. Urut nomor 4 domba. Jadi level tertinggi itu onta sendiri. Level kedua di bawah itu sapi, 1 orang sendiri. Di bawah itu lagi 1 orang seekor kambing. Di bawah itu lagi seekor domba 1 orang. Lalu bagaimana sapi yang 1 orang 7 ekor itu Pak Ustaz? Kira-kira level keberapa itu? Saya ulangi lagi. Level tertinggi onta 1 orang. Level kedua sapi 1 orang. Level ketiga kambing 1 orang. Level keempat domba 1 orang. Berarti kalau sapi 7 orang, level kelima. Bahkan ada ulama menyebut level ke-6. Karena level kelima itu adalah onta 7 orang. Tapi ingat tadi cakap saya di awal, ada fatwa, ada pendapat. Ini bukan fatwa seorang SAG. Kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia. Lalu Rasulullah ketika hidup apa yang sering ia korbankan? Yang sering ia korbankan justru kambing. Lalu bagaimana dengan yang tadi katanya onta? Begini cara menjawabnya. Ada hadis Nabi, ada perbuatan Nabi, itu lebih kuat hadis yang keluar daripada perbuatan Nabi.
Perbuatan Nabi itu bisa-bisa khusus untuk dirinya, tidak untuk umatnya. Jadi onta, sapi, kambing, domba itu hadis. Sementara Nabi sering berkorban pakai kambing, itu perbuatannya. Mana lebih tinggi status hukum? Hadis yang diucapkan Nabi atau perbuatannya? Hadis yang diucapkannya. Karena perbuatan itu bisa-bisa khusus untuk dirinya. Apa contoh? Dalam ayat, dalam hadis, lelaki boleh menikah 4. Nabi istrinya berapa? Prakteknya Nabi istrinya 9. Yang diucapkannya 4. Mana hukum untuk kita? Yang 9, yang 4. Ya, gitu. Paham kan? Jangan yang 9 pula. 4 belum lagi. 1 tak habis. Nabi 9. Padahal yang dia suruh 4. Mana yang lebih kuat untuk kita amalkan? 4. Yang 9, jangan, tu perbuatan Nabi. Kembali kepada korban. Walaupun Nabi sering menyembelih kambing, itu khusus untuk dirinya. Tetap peringkat tertinggi itu adalah onta. Di bawah itu apa tadi? Sapi. Di bawah itu kambing. Karena kambing yang dilakukannya. Onta yang diucapkannya lebih tinggi level ucapan ketimbang perbuatan. Karena bisa-bisa perbuatan itu khusus untuk dirinya. Dan banyak contoh yang lain. Lalu mungkin jemaah bertanya-tanya dalam hati, kenapa kambing menempati urutan nomor 3? Sementara sapi 1 ekor ber7 urutan nomor 5 atau 6? Rahasianya adalah, kalau 1 ekor sapi 7 orang, hiraqatid damnya cuma sekali, menumpahkan darah cuma sekali. Tapi kalau 7 orang tadi masing-masing 1 ekor kambing, hiraqatid damnya 7 kali. Saya ulangi. Kalau 1 sapi 7 orang, nyembelihnya berapa kali? 1 kali. Kalau 7 orang tadi masing-masing 1 ekor kambing, nyembelihnya berapa kali? Jadi yang dinilai itu adalah menumpahkan darah tersebut. Muncul pertanyaan lagi, Pak Ustaz, tapi kalau 1 ekor kambing, Pak Ustaz, tu sengenek daging. Kalau kambingnya kurui, tolong itu. Tapi kalau kambingnya besar Pak Haji, 7 ekor, bisa-bisa kalah daging sapi 1 Karena yang kita bayangkan, mak Pak Ustaz, berarti tahun depan kita kambinglah 1 ekor 1 orang Pak Ustaz. Nantilah dulu kita pikirkan itu. Yang kita hadapi yang sekarang aja lah. Tapi jangan kambing kecil, kambing besar. Kalau kambing itu besar, makin besar pahalanya. Apa sebab? Makin banyak darah yang ditumpahkan, makin banyak takbir yang diucapkan, makin banyak doa yang dilapaskan. Kalau 1 ekor sapi, bismillahi Allahu Akbar. Kalau 7 orang masing-masing 1 kambing, 7 kali pula menyembelihnya. Tapi ada pendapat yang lain, tetap lebih hebat 1 sapi 7 orang. Ini pendapat ulama. Kenapa 1 sapi 7 orang lebih hebat? Karena kemanfaatan dagingnya. Karena intinya korban ini membagi. Kalau 1 ekor sapi 80 kilo lah ya Pak ya dagingnya. Tapi kalau 1 ekor kambing berapa dagingnya rata-rata? Setahu Pak Widodo lah. Katakanlah 10 kilo. 7 ekor kalah masih kambing dibandingkan Lalu mengapa 7 ekor 7 orang 1 sapi? Kemanfaatan dilihat dari membaginya. Karena itulah inti korban itu, berbagi. Jadi kalau begitu mantap kita nih. Jemaah hampir berubah nih, tahun depan kambing nampaknya nih. Kaum muslimin, kaum muslimat, apalagi maksud tertentu di situ? Tertentu umurnya. Nih kita ulang-ulang kaji, sudah kita sampaikan dulu. Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun,
Kalau kambing 1 tahun, kalau domba 6 bulan. Umur relatif. Kerana tak mungkin Pak Haji pergi cari sapi ke tempat Pak Agus nanya akta kelahiran. Tak mungkin. Itu terlalu selektif. Awak beli sapi, yang ditanya bukan harga, ada KTP tak? Rupanya tujuan Pak Haji yang KTP biar pas, sesuai definisi tertentu, 2 tahun umurnya, kan gitu. Pak Agus pun tak tahu dia, karena bukan sapi dia, diambil pula di tempat yang lain. Kalau begitu Pak Ustaz, dia agak-agak aja lah. Mantap nampaknya, panjang tanduknya, itu umurnya udah 2 tahun sudah. Apalagi tertentu di sini kaum muslimin dan muslimat, tertentu harinya. Kapan harinya? 10, 11, 12, 13. Kemudian tertentu pula jamnya. Kapan jamnya? Setelah salat. Makanya dalam ayat fasalli li rabbik wanhar. Salat dulu baru berkorban. Jadi tak sah kalau mendahului salat. Tak sah. Kalau belum salat lalu disembelih, itu kata Nabi daging, bukan korban. Maksudnya apa? Jatuh kepada sedekah biasa. Dia tak dapat fadilah korban. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu apa maksud tertentu di situ lagi? Tertentu hewannya, tertentu waktunya. Yang dimaksud juga dengan tertentu di situ kaum muslimin, tertentu dalam hal objek hewan tersebut. Artinya jangan buta, jangan pincang, jangan sakit, jangan terlalu tua kemudian kurus pula. Kalau 4 ini ada, bahkan salah satunya saja, korban tidak sah. Korban tidak sah. Buta, sakit, pincang, kemudian setelah itu tua. Makanya umur disebut tadi 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan. Kenapa yang tua tak boleh? Karena ini ibadah. Ini untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Lalu apa lagi yang berkaitan dengan kurban ini? Itu definisi. Kemudian dalil mampunya. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Khitab ayat Nabi Muhammad memang dimaksud di situ, tapi kena kita semua. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Berapa banyaknya? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Banyaknya berapa? Hitunglah. Kamu, kata Allah, tak sanggup menghitungnya. Lalu nikmat yang banyak Allah berikan tadi, saking banyaknya tak terhitung, Allah suruh kita bersyukur. Bersyukur ni kita mulai berhitung. Allah kasih nikmat tak terhitung. Kita bersyukur berhitung-hitung. Kita bersyukur berhitung-hitung. Allah kasih nikmat tidak terhitung. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Dalam ayat ini apa kata Allah? Salat dan berkorbanlah. Maka berdasarkan ayat ini, korban kata Imam Abu Hanifah wajib. Yang tak berkorban berdosa besar. Sudahlah berdosa, jangan salat sunat Idul Adha lagi. Kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, salatlah, kemudian korbanlah. Salat dimaksud di sini ada 2. Pertama, salat Idul Adha maknanya. Yang kedua, salat wajib. Tapi maknanya kata para ulama salat Idul Adha, karena iringannya dengan korban. Jadi kalau ada orang yang mampu tak berkorban, kata Nabi, jangan salat. Di situ disebut Nabi, jangan salat tempat kami.
Jamaah tu cerdik pula akalnya, solat tempat lain. Bukan itu maksudnya. Umpamanya dia tak korban di sini, umpamanya contoh ya. Kata Nabi, yang solat tempat kami, solat dia di Masjid Muhajirin. Bukan itu maksudnya. Ke mana pun yang solat lagi. Maka berdasarkan ayat ini, apa kata Imam Abu Hanifah? Wajib. Yang tak ikut dosa besar. Datang pula hadis. Apa hadisnya? Man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang sanggup berkorban lalu tak berkorban, jangan dekat tempat salat kami. Jadi satu ayat, satu hadis kata Imam Abu Hanifah wajib. Pendapat ini juga menurut Syekh Saleh Al-Utsaimin. Wajib. Tapi beda ulama yang lain. Jumhur. Tadi satu ulama, ini jumhur. Jumhur ini banyak. Mana yang lebih hebat hukumnya? Ulama yang ngomong satu dari yang banyak. Lebih kuat hukumnya yang ngomong banyak. Itu jumhur namanya. Siapa itu? Imam Hanafi. Maaf, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan yang lainnya. Mereka beralasan sunnah muakkadah. Mendengar ini agak tenang hati jamaah. Untung sunat. Untung kata dia. Apa untungnya? Tak apa tak ikut. Jangan tengok hukum. Kalau kita beramal tengok hukum, nanti banyak amal tu kita tinggalkan. Karena definisi sunat, tak berdosa tak dibuat. Tapi lupa kita definisinya berpahala besar jika dibuat. Itu hebatnya setan mengganggu kita. Asal sunat yang terkenang tak berdosanya, lupa yang pahalanya. Paling pandailah setan menggoda awak. Lupa untungnya. Yang penting tak dosa. Tapi untung besar tadi tinggal. Jadi jangan tengok hukumnya. Memang mayoritas ulama menyebutkan sunat. Pertanyaan, apa pula dalil yang dipakai? Ni hadisnya. Salasun alayya faraidun walakum tatawu'un. 3 perkara kata Rasulullah, sunat bagi kalian, wajib bagi aku. Apa yang sunat bagi kalian, wajib bagiku? Yaitu 1, salat witir. Yang kedua, salat qabliyah subuh. Ada hadis lain salat duha. Yang ketiga, kurban. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, apa dalil berikut korban ini sunat muakkadah? Abu Bakar, kemudian Umar, pernah mereka sengaja tak berkorban, menunjukkan ini sunat. Kalau wajib pastilah sekaliber Umar, Abu Bakar, apatah lagi berkorban mereka. Tapi mereka pernah tak berkorban. Supaya apa? Jangan umat menganggap ini wajib. Namun walaupun sunat, kaum muslimin, kaum muslimat, kalau kita mampu, ikutlah. Kalau tak ikut, rugi. Lalu pertanyaannya, mampu itu apa batasnya? Batas mampu itu begini. Tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. 4 hari ini udah standby makanan pokok di rumah kita. Cabai untuk 4 hari ada. Minyak goreng untuk 4 hari ada. Beras untuk 4 hari ada. Pokoknya yang sembako lah, yang pokok untuk 4 hari ada. Ada di rumah awak duit 2.500.000. Dah mampu tu dah. Ada makanan di rumah standby untuk 4 hari. Kemudian berapa tersisa duit? 2.500.000. Di rumah, di bank tak ada. Asal masuk ATM minta maaf kakak. Asal masuk kartu ATM minta maaf kakak. Kosong. Di rumah 2.500.000 itu dah mampu. Kalau yang benar pendapat Abu Hanifah tak berkorban, besar dosa orang ini. Jadi apa maksudnya? Kalau ada orang punya duit 4 hari ini 5 juta, 7.500.000, 10 juta, ini yang kita maksud tadi. Allah kasih nikmat banyak tak terhitung, dia bersyukur berhitung-hitung.
Abang Tok dah tulis nama situ belum? Ini main tembak langsung ni. Pak Ismadi dah ada nama Abang Tok itu? Sebelum pulang tolong nama tulis itu. Biar tenang hati Pak Haji Harrison. Ini nak menandai sapi ragu terus karena Abang Anto belum juga tertulis nama ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Jadi itulah kategori mampu. 4 hari standby makanan pokok, berlebih duit 2.500.000, maka kaum muslimin ini mampu. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Tapi jangan tengok hukumnya, tengok fadilahnya. Apa fadilahnya? Ni fadilahnya. Ma amila adamiyun min amalin yawman nahari ahabbu ilallah min hiraqatid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Tanggal 10 Zulhijjah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala menumpahkan darah hewan korban. Hadis ini tengok. Apa keutamaannya? Sebagai saksi hewan korban itu nanti di akhirat. Datang dia lengkap dengan tanduknya, bulu-bulu yang ada di badannya sampai kepada telapak kakinya. Kaum muslimin, kaum muslimat, Rasul sebut 3. 1 tanduk, 2 bulu, 3 telapak kaki. Kenapa yang 3 ni Rasul sebut? Karena yang 3 ni kita buang. Ternyata yang kita buang dinilai oleh Allah. Tanduk untuk apa? Tanduk. Rendang tak bisa, sup tak bisa. Mana ada pas korban ibu-ibu minta tanduk, Pak? Untuk apa? Untuk rendang. Tanduk tak dapat, tak apalah. Dikasih orang pun kita tak mau. Bulu? Tak juga kita mau. Untuk apa bulu? Telapak kaki? Untuk apa telapak kaki? Makanya 3 perkara ni kita buang. Kita buang dinilai oleh Allah. Jadi yang tak ikut rugi. Cuma yang datang ni yang mudah ikut korban semua saya tengok ni. Awak poponek ceramah, yang awak ceramahi yang daftar korban. Semoga mic kita kuat terdengar sehingga warga kita yang belum daftar-daftar. Sebenarnya kaum muslimin, permintaan Allah kepada kita, dan kalau dapat ini keinginan kita bersama, 300 kakak tempat ni 300 peserta hendaknya. 300 kakak tempat kita kalau dapat 300 peserta hendaknya. Allahu Akbar. Ini kalau sampai seperti itu dahsyat. Ini bukan menghayal kita. Untuk kebaikan seperti itu 300 peserta. Oh, kata jemaah, mubazir lah Pak Ustaz. Apa pula mubazir? Banyak tempat lain yang tak korban, kita transfer daging ke sana. 2.500.000. Karena apa? Karena nanti kaum muslimin yang 2.500.000 menyelesaikan masalah kita di akhirat dan membuat timbangan kebaikan jadi berat. Kalau Agia kredit sebulan berapa Pak Widodo? 3 juta. Setahun 36 juta. Korban setahun 2.500.000. Itu kalau Agia. Kalau Kijang Innova Rebon Penture, kalau Pajero Sport, Fortuner TRD, Alphard, Land Cruiser. Tapi begitu mahal harga mobil itu, menyelesaikan masalah di akhirat demi Allah tidak menambah masalah. Karena Allah akan tanya nanti di akhirat, ini Fortuner dapat dari mana kata Allah? Dibawa kemana aja? Maaf cakap, jarang Fortunernya ke masjid. Yang sering ke Sungai Jau, ke Sungai Gelombang, ke Harau, Cerocok, Pulau Mande. Ke situ sering Fortunernya. Ke masjid jarang. Masalah nanti di akhirat. Karena Allah tanya dapat dari mana, dipakai kemana saja. Begitu mahal harganya, menambah masalah di akhirat. Korban begitu murah, menyelesaikan masalah. Usahakan cerita di akhirat. Di dunia aja Fortuner itu tak bisa nolong kita.
Apa contohnya? Mati kita nanti tetap yang dicari mobil ambulan sampai dapat. Umpamanya, siapalah contohnya ya? Janganlah si A lah contohnya. Suami lah mati suami. Istri lah dulu contohnya, istri dulu mati lah. Awak ke belakangan lah mati, tak apa lah ya. Nanti contohnya nyata pula, bahaya lah. Istri lah mati dulu contohnya. Matilah istri tadi. Kita di rumah ada mobil, takkan kita antar pakai mobil ambulan, kita telepon ambulan sampai dapat. Andini, ambulan penuh. Eka Hospital penuh. Aulia penuh, pokok penuh semua. Datanglah jemaah. Ambulan tak ada dah Pak. Dah semua rumah sakit kami lacak. Jadi pakai mobil apa je lah. Apa kita bilang? Enggak lah, terbayang nanti. Sedangkan masih hidup aja istri kita tu macam dah ada calon pengganti yang duduk di samping. Apalagi dah mati. Ngapain duduk juga samping tu lagi? Itulah maksud saya. Hidup di dunia awak tak bisa nolong mobil ni, pakai ambulan, apalagi di akhirat. Jadi saya ulangi Bapak Ibu jemaah, jangan tengok hukumnya, tengok fadilahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku berbahagia, itulah maksud mampu di situ. 4 hari ada duit berlebih 2.500.000, itu sudah mampu. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Lalu mampu kita, mendaftar kita. Itu kaji kita berurut-urut insyaallah. Begitu daftar, nama siapa yang kita daftarkan? Kita sebagai kepala keluarga. Kita sebagai kepala keluarga. Umpamanya lagi, suami nganggur ini, istri bekerja. Ini contoh. Karena istri kalau bekerja, duitnya punya dia. Kalau suami bekerja, duitnya punya istri. Itu pula sedapnya jadi istri. Awak kalau camat, otomatis istri buk camat. Tapi kalau istri buk camat, suami jangan ucap-ucap nak jadi pak camat. Tak ngasuh loh. Naik harga istri gegara suami. Memang yo. Kalau suami, kalau jangan tersinggung kalau ada apa-apa nak ni, tak ada tujuan lain. Istri itu kalau terlalu tinggi pangkat, iba di suami. Tapi kalau suami tinggi pangkat, senang hati makanya jangan cari istri yang lebih tinggi pangkatnya dari kita. Bagi yang belum bersuami, belum beristri, yang udah istri terlangsung pakai lah. Yang udah terlanjur tu Ini tak ada maksud apa-apa nak ni. Ini bagi yang bujang-bujang macam imam kita kan masih bujang ini. Itu maksud saya. Kembali ke kaji. Makin malam makin ngantuk ni. Ni kaji belum seberapa lagi, panjang lagi ni. Daftar. Lalu nama siapa kita daftarkan? Nama kepala keluarga. Begitu mendaftar kepala keluarga, udah mencakup semua yang ada dalam keluarga itu, baik yang hidup bahkan yang sudah mati. Lalu ada suami umpamanya tak bekerja, istri banyak duit. Cara yang paling bagus, istri kasih duit itu sama suami. Karena duit istri bukan duit suami. Bang, ini duit 2.500.000 untuk abang. Tapi abang daftarkan untuk korban ya, itu lebih bagus lagi. Jadi kepala keluarga. Tapi selama ini kadang-kadang Pak Ustadz kita tahun ini ayahnya, besok istrinya, yang lalu biarlah berlalu sebagai kenang-kenangan saja. Jangan cakap tu panjang gaji kita nanti. Yang ini dan akan datang. Lalu Pak Ustadz, bagaimana umpamanya kalau kita mendaftarkan orang yang sudah meninggal dunia, lebih afdol yang berkorban tu kita yang hidup, disertakan pahalanya untuk yang sudah meninggal juga. Kapan yang sudah meninggal boleh mendaftar di situ? Apabila dia bernazar atau berwasiat, atau mesti nama dia. Dan apabila dia bernazar lalu dia berkorban, anak cucu menantunya tak boleh memakan daging itu. Bagi semua.
Bagi semua. Tak boleh dia makan sedikit pun. Habis semua dibagi. Kalau umpamanya berwasiat atau bernazar almarhum itu dulu, lalu tak dilaksanakannya, kita yang melaksanakannya, kaum muslimin kaum muslimat, itu korban nazar namanya. Tak boleh kita memakannya, keluarganya, anaknya, segala macam. Kaum muslimin kaum muslimat berbahagia, lalu kita mendaftar. Siapa nama daftar di situ? Kepala keluarga. Baru kita daftarkan yang telah mati apabila yang mati itu berwasiat. Apabila yang mati itu berwasiat. Kalau tidak berwasiat, nama kita saja, niatkan sekalian pahalanya untuk dia dapat semua. Ini lebih afdal lagi. Lalu sampaikah Pak Ustaz pahalanya? Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau dia tak bernazar, tak berwasiat, jangan. Yang kita hidup sajalah. Sebab tujuan ayat Inna a'tainakal kausar itu adalah kita. Kaum muslimin, sekarang dah datar. Waktu berjalan terus, masuklah tanggal 1 Zulhijjah. Nama dah terdaftar nih. Maka selama itu ada 3 pendapat ulama. 1, Imam Hambali, jangan memotong kuku, jangan mencabut bulu yang ada di badan, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i macam mana? Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Kalau pendapat Imam Hanafi, tidak masalah. Masing-masing punya dalil. Apa dalil daripada Imam Ahmad bin Hanbal? Iza ra'aitumul hilala min Zilhijjah wa yuridu ahadukum ayyudhhiya fala falyumsik an ash'arihi wa azparihi. Apabila sudah masuk bulan Zulhijjah dan kalian ingin berkorban, tahan untuk tidak memotong dan mencabut bulu yang ada di badan kalian. Hadis ini menjadi pegangan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Tak boleh. Jadi kalau kita potong juga, korban sah tapi taubat ke Allah Ta'ala. Imam Syafi'i katanya makruh. Makruh. Kalau dah panjang betul rasanya, tak seleso kita lagi, dah banyak pula hitam-hitam di kuku kita kan, kata Imam Syafi'i, atau makruh potong. Tapi kalau Imam Abu Hanifah sama sekali tak masalah. Apa dalilnya? Dulu Nabi berkirim hewan korban ke Abu Bakar. Haji tahun berapa haji? Diwajibkan haji tahun berapa? 6 hijrah kan? Nabi sendiri berangkat tahun berapa? 9 hijrah. Makanya disebut haji wada. Jadi tahun 6 hijrah itu Abu Bakar pergi haji. Kemudian Rasul menitipkan hewan korban untuk disembelih di Mekah. Ini hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Begitu masuk Zulhijjah, Nabi masih tetap memotong kuku, mencukur kumis, jenggot tidak. Ini alasan Imam Abu Hanifah. Kalau alasan Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi Muhammad SAW pernah beliau berkorban dan beliau katakan hadis ini. Lalu kontradiksi sepertinya. Yang satu Nabi kirim hewan korban, dia cukur kumis, dia potong kuku. Hadis ini dia melarang. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis datang belakangan menghapus hukum hadis yang duluan. Hadis duluan mana tadi? Nabi kirim hewan korban, tetap dia mencukur kumis, memotong kuku. Hadis yang terakhir, Nabi melarang. Yang dipakai yang terakhir. Berarti yang terakhir mengamandemen hadis yang pertama. Lalu macam mana bagusnya Pak Ustaz? Bagusnya adalah pegang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Apa itu? Jangan ganggu kuku kita, jangan diganggu bulu yang ada di badan kita. Kita menyamakan diri kita dengan orang yang sedang berihram untuk haji. Mengapa orang ihram? Dilarang itu semua. Kaum muslimin kaum muslimat, kemudian sudah kita jauh itu, datanglah tanggal 10 Zulhijjah. Begitu datang tanggal 10 Zulhijjah, maka yang paling afdal menyembelih itu adalah pemilik hewan korban.
Makanya kambing tadi kata sebagian ulama yang afdal. Otomatis setiap peserta dia menyembelih punyanya sendiri. Kalau 1 ekor sapi 7 orang, 7 menyembelih. Kemana dia dong pisau? Inilah alasannya. Jadi lebih besar pahalanya korbannya dia yang menyembelih dia. Tentu kambing. Kembali ke pangkal kaji lagi. Karena kalau sapi 7 orang, 7 tukang sembelih, 7 pisaunya, anjap sapi itu. Lalu bagaimana caranya? Kalau kita umpamanya tak pandai atau pandai tapi takut, maka kita wakilkan kepada seseorang, dan hanya berwakil saja, jangan hadirlah di situ. Ini menyembelihlah joleh takwi, hadir pun tak mau. Jangan. Karena kata Rasulullah kepada Fatimah, saksikan hewan korbanmu, karena begitu darahnya menetes, bersamaan dengan itu habis pula dosa-dosa. Jadi kalau dapat kan tukang panggil tu biasanya Pak Haji Harrison itu. Kalau dapat sekali panggil saja dah datang. Karena kalau sekali panggil datang itu lebih besar pahalanya daripada 2 kali panggil baru datang. Ini jujur saya sebut. Dan lebih besar lagi pahalanya sekali panggil datang dibandingkan 3 kali kono panggil tak datang-datang. Dan lebih besar lagi pahalanya sekali panggil datang, begitu dipanggil tak pakai datang-datang. Korban tetap sah, tapi lebih kecil pahalanya dibandingkan yang dah. Karena Nabi suruh, saksikan wahai Fatimah, saksikan wahai Aisyah, karena begitu darahnya memuncrat ke bawah, bersamaan dengan itu dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disuruh datang? Agar apa? Kita bertakbir, kita menyaksikan. Ibrahim saja kaum muslimin begitu mau menyembelih anaknya, tak takut dia, rela dia, ikhlas dia. Maka kita hanya daerah sapi yang ditumpahkan, lehernya yang dipotong, maka saksikan. Lalu ketika disembelih itu bagaimana caranya kaum muslimin? Caranya adalah ketika disembelih, pisau tajamkan. Ini tugas Abang Bakri ini. Mana Bang Bakri? Kemudian sudah pisau tajamkan kaum muslimin, jangan diasah di depan sapi itu. Kata Nabi, kau sembelih dia 2 kali. Enggak ya Rasulullah, sekali cuma. Kau asah di depannya, kau telah membunuhnya pertama kali. Begitu kau sembelih, kau membunuh untuk kedua kali. Sembelih, membunuh pertama, membunuh perasaannya. Adik dia asah tempat lain. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Dan kaki penyembelih kalau dapat diletakkan di atas leher sapi tadi. Jadi besok kalau saya sembelih, saya letakkan kaki. Yang bilang, tidak ada adab Ustaz kau ini. Kau jam mau dipijaknya, dipijak itulah caranya. Diletakkan kaki di lehernya. Cuma saya jarang meletakkan kaki di leher karena tukang pegang kepalanya banyak. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa yang dibaca ketika itu? Bismillah, Allahu Akbar, cukup. Kenapa tak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Sedangkan kita menumpahkan darah, kemudian mematikan binatang. Tak cocok pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup dengan Bismillah. Wajib. Allahu Akbarnya sunat. Tapi ada yang lebih afdal. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma haza minka walaka wa an. Haji Harrison, Haji Raswin, Haji Zabrial, Irsadul Ibad, Pak Kirno, Pak Widodo. Allahumma taqabbal minna, atau Allahumma taqabbal min sianu, baru kita sembelih. Dan saat disembelih tadi, sunat hukumnya diiringi dengan takbir. Nak lebih panjang lagi baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada ulama mengatakan bersolawat
tapi ini lemah, jangan bersolawat kita. Karena ada orang bersolawat ketika menyembelih, katanya sebagai wasilah solawat itu agar diterima korbannya. Tidak, cukup kita baca doa tadi lalu bertakbir. Kaum muslimin, setelah kita sembelih lalu kita antarkan ke tenda, bekerjalah di sini. Ini banyak masalah di sini. Apa itu Pak Ustaz? Panitialah namanya. Lalu bagaimana panitia? Ini agak pahit sedikit mendengarnya nih. Ini yang kita bilang tadi, ada fatwa, ada segala macam ini. Begitu udah disembelih diantar, bagaimana panitia? Panitia ini wakil peserta. Kalau dapat peserta turun tangan. Panitia itu hanya bantu-bantu saja. Artinya yang bertungkus lumus itu peserta. Panitia itu cuma menambah-nambah kekurangan peserta lah. Jangan terbalik pula. Ini kita tuh peserta pakai baju koko merek Almi, dia datang. Peserta datang pakai baju apa dia? Pakai baju jubah gamis merek Al-Haramain. Ini kita sampaikan aja curang ini. Lalu siapa yang bertungkus lumus? Panitia. Apa kata peserta? Awak dah ada wakil lah. Bapak baru bisa beri wakil kalau bapak memang tak bisa bergerak sama sekali. Ini korban kita. Ini maaf ini. Kita yang bertungkus lumus. Jadi besok pakai training Bapak. Agak jelek itu pakai sikit, tak apa-apa. Ini pakai baju Al-Haramain. Cekak pinggang pula nengok daging sapi itu. Saya berbulu-bulu mata saya nengok peserta macam ini. Itu serang korban-korban ini. Mungkin ini pikirannya, lawak kalau 2,5 juta awak lo kojo banyak gi awak. Piti lah 2,5 juta awak kojo yo deh. Tapi korban mendekatkan diri. Jadi besok kita panitia, kita peserta ni, kita yang bertungkus lumus. Jadi panitia itu bukan pekerjaan untuk dia, tidak. Nah, lebih mantap lagi, awak bertungkus lumus, panitia bertungkus lumus. Muncullah persaudaraan yang hebat di sini. Jangan nengok aja nanti. Coba Pak Wadiodo ni nengok saya ambil darah saya sapu nanti baju cantik, udah tahu. Pak Kirno juga nanti ya. Kita bertungkus lumus mak. Panitia tu dibuat lebih semarak dia. Lalu bagaimana setelah dicincang-cincang dibagi-bagi? Terjadilah di sini upah. Upah tu tak boleh. Untuk meminimalisir upah ni macam mana nanti Pak Ustaz? Karena upah memang tak boleh. Dalilnya hadis Nabi dari Ali bin Abi Thalib. Aku menyembelih, orang juga menyembelih. Setelah itu kami ambil upah untuk penyelenggara korban Nabi tadi dari uang kami. Bukan dari hewan yang dikorbankan. Lalu kalau begitu, maka panitia nanti demi masyarakat kita bersatu, kemudian peserta, ini bukan upah. Ini hanya sekedar sedekah, hadiah. Artinya begini, kalau terlupa nanti umpamanya membagi tunjangnya, jangan datang minta, upah nanti jadinya. Kalau sedekah tu kan tak pakai ada kode-kode, tak ada pakai pesan-pesan, tak ada reward. Apa dapet? Dapet lah. Kalau tak dapet, diam. Tak dapet, datang dia. Ada lebih tunjang. Itu upah itu. Jadi untuk tahap ini baru yang bisa kita lakukan. Kadi udah cerita juga sama Pak Raswin. Macam mana caranya Pak Ustaz untuk merubah upah-upah ni? Yang sekarang baru bisa kita lakukan, merubah akad kita sebagai sedekah atau hadiah. Karena tanpa panitia nanti kacau juga kita. Karena hikmah korban ini juga kebersamaan. Kalau kita betul-betul nak syar'i tahun depan, caranya macam mana? Ni usul saya. Berapa korban? 2.500.000. Lebihkan 200. Untuk apa 200? Untuk upah. Daging tadi jangan diusik-usik. Murni untuk dibagi.
Tapi ini untuk tahun depan lah kita bicarakan. Yang sekarang yang sedang kita hadapi model itu sajalah dulu. Karena kalau nanti bersikeras kita pokoknya tak upah, saya takut nanti hari Senin belum juga lagi selesai dibagi daging itu. Ini kita terus terang saja. Dan pendapat ini adalah dari fatwa MUI Kota Pekanbaru. Dr. Zul Ikrami mengeluarkannya. Tentu berdasarkan hadis Nabi juga. Jadi sedekah atau hibah atau hadiah. Lalu kalau dimasak macam mana? Ada ulama mengatakan boleh. Dalilnya kulu wadakhiru watasaddaqu. Makan, simpan, lalu sedekahkan. Dengan catatan diambil, diminta izin kepada peserta kurban. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Lalu apa lagi yang berkaitan dengan korban ini, kaum muslimin, kaum muslimat? Yang berkaitan, kita sudah sampai kepada pembagian ini. Yang terakhir mungkin yang berkaitan dengan korban ini, kaum muslimin, kaum muslimat, adalah masalah menyimpan. Memang dulu ada hadis Nabi 3 hari, itu ketika zaman pecengklik. Untuk zaman kita sekarang, sampai Raja Haji tahun depan pun masih bapak simpan tak apa-apa lah. Sampai Raja tahun depan disimpan tak masalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, lalu yang berikut adalah semoga corong mic kita ni didengar oleh yang lain. Berkorbanlah, murah meriah. Apa sebab? Tak ada rasanya nilai uang 2.500.000 dibandingkan nyawa seorang Ismail. Ini kadang lucu-lucu pula. Asal solat inna a'taina, datang Zulhijjah tak mau korban. Besok membaca juga ayat tu lagi. Asal solat inna a'taina kal kautsar fassalli biqanhar inna syani'aka abtar. Pas Zulhijjah tak korban dia. Ayat tu hazab dibaca. Pas korban tak ikut. Besok kalau tak korban jangan baca ayat tu lagi. Ini agak kasar bunyinya ya. Kenapa demikian? Saya katakan tak ada nilai uang 2.500.000 dibanding nyawa Ismail. Hebatnya Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya dalam mimpi. Singkat cerita, sering saya baca ayat ini kalau udah dekat Zulhijjah. Itu tujuan saya dalam hati kalau saya jadi imam. Kenapa ayat itu saya baca? Sampaikan ke hati jemaah, ya Allah, biar mereka korban. Mungkin jemaah asal saya jadi imam, bulan-bulan Zulhijjah saya baca ayat. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Kadang-kadang saya baca wa qala inni dzahibun ila rabbi saya. Mungkin jemaah sering simak itu. Itu sebelum salat saya niatkan, ya Allah, masuklah ayat ini ke hati jemaah walaupun tak tahu artinya. Ya Allah, ini tentang korban, berkorbanlah hendaknya, ya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Lalu mengapa Ibrahim mimpi? Apa mimpinya? Ibrahim sembelih anakmu. Sikit pun Ibrahim tak mikir. Tak mikir. Begitu datang perintah, langsung dia sampaikan ke anaknya. Nah, Allah suruh ayah menyembelih engkau. Macam mana pendapat engkau? Hebatnya Ismail pun tak mikir. Apa salahnya Ismail mikir? Ya, ayah iyalah ya, ni mimpi ni ya. Ayah ado-ado ya mah. Apa salahnya Ismail ngomong seperti itu? Diterima logika kan? Tolong pikirkan baik ya. Ni mati hukumnya ni, mati aku. Apa ya pun tidak ya mimpi. Tapi bukan itu kata Ismail. Lakukan perintah Allah tu ya. Semoga ayah mendapatiku termasuk dalam golongan yang sabar. Apa maknanya? Datang ayat, akal diletakkan di telapak kaki. Begitu datang perintah Allah, di mana letak akal? Diletakkan di telapak kaki. Campakkan akalnya. Betapa banyak orang sekarang menghadapi perintah Allah dengan akal, sehingga akal tetap di atas, terbalik perintah Allah diletakkan di telapak kaki. Coba tengok Ibrahim Ismail. Begitu datang perintah Allah, logika tak main lagi. Harusnya bisa saja Ibrahim berlogika. Ayonya ya Allah, lama dapet 86 tahun mencari, dapet disuruh sembelih lo ayam lain lah ya Allah. Minta tolong yang lain aja lah ya Allah. Kira-kira boleh tak Ibrahim ngomong seperti itu? Boleh aja. Dianalisa dulu. Ternyata begitu datang perintah Allah, akal tak ada lagi guna. Karena wahyu lebih tinggi dari akal.
Hebatnya Ismail, ayah mimpi nak, Allah suruh ayah menyembelih engkau. Kata Ismail, lakukan ya. Awak disuruh korban 2.500.000, mau menung. Kadang dihitung no, korban, ndak. Alhamdulillah ndak ya Allah. Mikir-mikir, jangan mikir. Makanya tadi saya katakan tak mustahil tahun besok insya Allah 300 warga RW 15, 300 kakak tuh korban semua. Ingat dari timbangannya besar. Perlu amal yang besar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang terakhir. Kita nih Pak Ustadz macam mana nanti nih? Lebarannya Sabtu Minggu. Ini perlu juga kita bahas. Ada yang berkata, kita aja duluan dari Mekah Pak Ustadz 4 jam. Masa lebaran kita belakangan? Sesuai juga rasanya. Harusnya kita bukan serentak duluan Pak Ustadz. Harusnya. Kaum muslimin, dulu OKI itu organisasi negara Islam, membuat sebuah muktamar lah begitu, membicarakan tentang inilah salah satunya. Muncul 2 ketika itu. Ada namanya Wihdatul Matla', ada namanya Ikhtilaful Matla'. Apa bedanya? Wihdatul Matla' ingin satu hilal berlaku untuk semua dunia, negara di dunia. Pamannya gini, Mekah nampak hilal, berarti semua negara di dunia ikut Mekah. Itu namanya Wihdatul Matla'. Atau begini, Indonesia nampak hilal, yang lain tak nampak, maka seluruh dunia ikut Indonesia. Ternyata yang itu tuh tak dipakai. Yang dipakai apa? Ikhtilaful Matla'. Apa itu Ikhtilaful Matla'? Hilal berdasarkan negeri atau benua masing-masing. Apa dalilnya? Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Kamu memulai puasa atau memulai hari raya dengan melihat hilal. Apa dalil berikut? Seorang sahabat bernama Quraib. Siapa Quraib? Dia pergi ke Syam. Syam itu sebelah timurnya Mekah. Maka orang Syam menengok hilal di malam Jumat. Puasalah mereka di hari Jumat. Lalu Quraib pergi ke Madinah bertemu Ibnu Abbas. Diajak oleh Quraib Ibnu Abbas berpuasa, dia tak mau. Apa alasannya? Kami belum menengok hilal. Kami menengok hilal nanti malam. Akhirnya disempurnakanlah waktu itu Sya'ban jadi 30 hari, berpuasa mulai di hari Sabtu. Seharusnya si Ibnu Abbas ikut saja si Quraib. Kenapa? Karena Syam sebelah timur Mekah. Tapi apa alasan Ibnu Abbas? Kami nanti puasa Sabtu, kami nengok hilal nanti malam. Apa alasanmu, kata Quraib? Nabi menyuruh seperti itu. Maka berdasarkan inilah Ikhtilaful Matla' yang dipakai. Apa itu Ikhtilaful Matla'? Pakai hilal yang kita tengok di negeri masing-masing. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu apa dalil berikut Ikhtilaful Matla'? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Orang beriman, kalian taati Allah ya, taati Rasul dan taati ulul amri. Ini mungkin gara-gara sawit turun orang tak mau ngikut ulil amri mungkin nih. Sawit turun ikut pula dia. Jangan hubungkan sawit dengan itu. Kita objek aja, ulil amri itu bagus, kita taati yang bagus itu. Kalau dia tak bagus, jangan ikut yang tak bagus itu. Memang begitu. Kata Nabi, kamu mendengar taat kalau sesuai perintah Allah. Kalau tak sesuai perintah Allah, kamu jangan taat. Tapi memberontak tak boleh. Begini akidah kita. Jadi nantinya karena Bang Anto kan punya sawit banyak nih. Atau dia punya kebun walid. Lalu turun harganya. Kata pemerintah, tanggal 1 hari Kamis, dihubung-hubungkannya harga sawit dengan pemerintah. Malas aku.
Tapi itu niat dalam hatinya kena tauhid. Nah, itu tak laku itu. Lalu macam mana Pak Ustaz? Kita lebih duluan dari Mekah. Kita sebelah timurnya Mekah. Mekah sebelah barat kita. Maka kita lebih duluan 4 jam. Lalu itukah alasan kita? Alasan kita puasa 9 Zulhijjah. Bukan orang wukuf di Arafah. Karena ikhtilaful matla' tadi. Memang tak sedap hatinya rasanya. Awak puasa orang sana rayo. Itu kan kita bawa ke hati ni, bukan bawa ke dalil, bawa ke hati. Orang wukuf Pak Ustaz, masa awak rayo? Atau orang belum wukuf, masa awak puasa Pak Ustaz? Bukan wukuf di Arafah yang jadi patokan, tapi tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 itu orang wukuf. Makanya kita bedakan, ikhtilaful matla' itu tak sama kadang-kadang. Kalau kita ikut Mekah tak bisa. Ustaz kok bilang tak bisa? Kita Jumat jam 12.30 masuk waktu. Kalau Mekah Jumat jam berapa? Tambah 4 jam. Kalau ikut Mekah, tentu tak Jumat jam 12.30 kita. Jam berapa Jumatnya? 13.30, 14.30, 15.30, otomatis jam 4.30 kita Jumat karena ikut Mekah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kalau kita ikut Mekah, maka bulan Ramadan tarawih kita nanti jam 12 malam. Bukan sudah Isya, kan ikut Mekah. Konsekuensinya begitu. Kaum muslimin, kemudian kita ni sebelah timur kita masih banyak. Australia sebelah timur kita, Jepang sebelah timur kita, ada Kepulauan Salomo, Kepulauan Fiji. Berapa jarak waktunya dengan Mekah? 12 jam. Lalu dijadikan wukuf di Arafah sebagai patokan. Macam mana negeri yang 12 jam jaraknya dengan Mekah? Macam mana? Coba jawab. Oh, orang wukuf siang, mereka masih malam. Puasa siang atau malam? Puasa siang. Berarti siang orang sana, Mekahnya sudah Coba, macam mana nak ikut Mekah? Yang jarak waktunya 12 jam, bedanya 12 jam. Berarti Mekah malam, sana siang. Sana malam, Mekah siang. Macam mana nak ikut? Wukuf siang atau malam? Malam. Wukuf siang. Sementara begitu di Mekah siang, sana sudah malam. Lalu bisakah mereka ngikut Mekah? Tak bisa. Karena puasa itu siang. Berarti besok siang Mekahnya sudah jadi bukan wukufnya, tapi matlaknya. Maka ulama memakai ikhtilaful matlak. Belum puas saya lagi Pak Ustaz. Apa yang belum puas? Kok bisa juga Mekah duluan? Terbit matahari sama terbit bulan berbeda. Terbit matahari di sebelah timur, terbitnya hilal di sebelah barat. Bisa kemungkinan orang di sebelah barat melihat, orang timur tidak melihat. Belum puas juga lagi Pak Ustaz, maka solusi terakhir kita ada punya organisasi Muhammadiyah. Itu solusi terakhir lagi. Maka nanti bagaimana? Puasalah di hari Jumat, lalu salatlah di hari Sabat. Itu yang solusi terakhir lagi. Kalau tetap juga ikut Mekah, alhamdulillah Muhammadiyah sama dengan Mekah. Jangan berdebat juga kita lagi. Ikut saja nanti puasa di hari Jumat, puasa Arafah, kemudian setelah itu lebaran di hari Sabat, otomatis seperti itu. Itu solusinya lagi. Karena ada juga solusi seperti ini. Pokoknya saya Jumat puasa Pak Ustaz. Ngikut apa? Ngikut Mekah. Satu, puasa je Pak Ustaz. Ngikut apa? Ngikut pemerintah. Siapa yang ngikut zona? Kaum muslimin, kaum muslimat, jadi solusi terakhirnya itu. Kalau tidak sedap juga hati, orang wukuf Pak Ustaz, berarti ikutlah Muhammadiyah. Ada legalisasinya. Ada legalisasinya. Dan kita yang ikut pemerintah, insya Allah tidak juga salah. Ini bukan pendapat satu ulama, tapi negara Islam sedunia. Waktu KTT OKI, mereka sepakat memakai ikhtilaful matlak. Apa itu ikhtilaful matlak? Berdasarkan hilal di negeri masing-masing.
Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, tentu banyak lagi yang berkaitan dengan kurban, tapi itulah mungkin yang bisa kita sampaikan malam ini setakat ilmu yang ada. Namun sebelum kita tutup, kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, kita persilakan. Silakan Pak Ji. Bagaimana dengan peserta korban Ustaz? Dilihat di sini, ada yang mewakili di sini Ustaz. Oh ya, dia korban di sini. Ya. Kemudian, oh ya, Bapak Ibu jemaah bahagia, ada model korban itu seperti ini. Dia tinggal di sini, korban di luar. Ada juga seperti itu. Ada juga dia tinggal di sini, korban di sini, tapi pas hari H dia di luar. Kalau seperti ini yang paling bagus adalah yang dua seperti ini kejadiannya, biarlah dia tak ada di hari korban itu, tapi dia berkorban di sini. Itu jauh lebih baik dia tinggal di sini tapi berkorban di luar. Jadi maksudnya boleh dia korban di sini, tapi pada hari itu dia tak berada di sini untuk menyaksikannya. Itu jauh lebih baik daripada dia tinggal di sini tapi berkorban di luar. Jadi boleh. Bapak Ibu jemaah, kenapa demikian? Karena korban itu pada prinsipnya kamu makan, kamu simpan, dan kamu sedekahkan. Sedekah yang paling besar pahalanya kepada siapa? Tetangga kita. Tapi kalau kita berkorban di sana, kita di sini, yang dapat orang sana yang tak ada hubungan dengan kita. Maksudnya tak ada hubungan tetangga segala macam. Padahal yang akan lebih tahu dulu tentang kita di sini, orang-orang di sini. Makanya Bapak Ibu jemaah, korban itu yang paling afdal sebenarnya. Umpamanya tempat kita udah banyak korban ini, bukan mengirim hewan korban, bukan mengirim nilai korban, tapi laksanakan di sini dagingnya yang kita kirimkan. Tapi bukan berarti batal pula hukumnya kita kirim uang lalu suruh beli di sana atau kita kirim sapi. Tapi yang paling besar pahalanya selenggarakan di sini, ditransfer ke sana. Karena hiraqatid dam itu Bapak Ibu jemaah yang menjadi nilai utamanya, yang kita sembelih di tempat kita, di tempat kediaman kita. Jadi boleh Pak Haji dia korban di sini, lalu pada hari itu dia tidak ada, tak bisa menyaksikannya, itu boleh. Boleh diwakilkan. Pemanya anaknya atau orang tuanya yang ada hubungan dengan dia, suaminya, istrinya, dialah yang akan menyaksikan. Itu tidak menjadi masalah, korban tetap sah. Tapi apa yang paling afdal tadi? Sembelih sendiri. Yang paling afdal tadi tak sanggup sembelih sendiri, menyaksikan apa yang disembelih tadi. Itu perintah Nabi kepada anaknya Fatimah, dan perintah itu berlaku untuk kita semua. Ada yang lain Pak? Silakan. Silakan Pak Ji. Tadi katanya kan kalau buat korban kepala keluarganya sudah masuk semuanya. Ternyata satu rumah itu ada kepala keluarga. Ternyata besoknya istri juga korban, anak juga korban, cucu juga korban. Jadi satu rumah itu kadang-kadang sampai 5 korbannya. Padahal satu saja sudah cukup. Dalam tahun yang sama? Iya. Tahun ini lalu pertama suaminya nekar. Pada keluarga nih, sebenarnya sudah mencakup seluruh keluarga gitu. Ternyata 2 hari itu istrinya mendaftar. Setelah itu anaknya mendaftar. Satu rumah. Dalam tahun yang sama? Iya. Ya Pak Ibu, satu orang kepala keluarga itu sudah mencukupi pahalanya kepada semua keluarga. Lalu Bapak Ibu jamaah, sah apabila suaminya berkorban, istrinya diikutkannya juga, anaknya diikutkannya juga. Itu lebih mantap lagi. Kalau dapat ndaknya kelompok 7 tu keluarga saya katanya. Kalau macam itu mak mewah kita jemaah.
Tahun depan Pak Ibad sekeluarga satu kolom. Berarti 300 ekor sapinya tuh. Wah, tentu lebih mantap lah. Tapi minimal tadi kepala keluarga ikut, udah dapat pahala semuanya. Tapi kalau istrinya daftarkannya juga, anak itu tambah besar pahala, dan itu sah, boleh. Cuma tadi agama ini ringan sebenarnya. Ikutnya kepala keluarga dah dapat pahala yang rata. Sekarang istrinya dikorbankan juga, anaknya ikut juga, cucunya ikut juga. Tinggal 6 lagi. Kurang pula satu umpamanya. Kalau gitu pokoknya kelompok 6 ni saya aja lah katanya. Berarti dia bayar 5 juta satu orang. Yang lain tu 2 juta, 2 juta 500. Lebih abdul lagi. Jadi yang takut Bapak Ibu macam itu boleh tu. Untuk tu tahun depan banyak yang macam itu ndak ya. Silakan. Tadi ada mungkin saya kurang menyimak. Kalau orang yang sudah meninggal tidak keluarga, tidak menikah korban. Jadi kalau kita ingin 7 misalnya, kita ada anak beranak 5. Kita ingin orang tua kita yang sudah meninggal kita masukkan. Boleh tak itu? Boleh. Berdasarkan hadis Nabi, Allahumma haza min Muhammad wa ali Muhammad. Nabi berkorban, waktu itu dia doakan korbannya itu, ya Allah ini dariku, untukku, bahkan Nabi menyebut untuk umatku. Umat Nabi itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang sudah meninggal, Bapak Ibu jamaah, apakah itu abang kita, adik kita, kakek kita yang ada hubungan karib kerabat dengan kita, itu kita sertakan pahalanya, maka insya Allah itu akan mendapatkan pahala korban tersebut. Mendapatkan pahala korban tersebut. Jadi bukan hanya yang hidup, mencakup juga kepada yang mati. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau yang meninggal itu ayah kita, mak kita, kita korbankan, itu termasuk kepada sedekah. Sama dengan sedekah. Apa itu sedekah? Kita bersedekah atas nama mak ayah kita yang sudah meninggal. Sampai pahalanya sampai sama dengan korban. Kita niatkan untuk mereka sampai. Tapi yang lebih afdal, atas nama kita tetap disertakan pahalanya yang sudah meninggal. Yang menyembelih, kalau ya waktu menyembelih, pokoknya saya menyembelih nih, kalau yang abang ikutkan itu adalah yang sudah meninggal tadi, atas nama dia, saya korban atas nama ayah saya, maka kita sebutkan atas nama almarhum yang sudah meninggal. Disebutkan, maka itu Allahumma haza laka wa minka wa an di situ dari Susanto, dari kalau almarhum pemanya ayah yang dikorbankan sebutkan, tapi tak disebutkan pun namanya, sah penyembelian. Minimal bismillah itu sudah sah. Tapi lebih bagus lagi Allahu Akbar, ditambah lagi Allahumma haza minka walaka wa an fulan wa an fulan wa an fulan wa an fulan, Allahumma taqabbal min, sembelih. Yang lain takbir. Silakan. Apakah lebih baik kurban ini bersih kotor daripada badannya penuh dengan kotoran? Kalau seperti itu, masya Allah, itu tentu lebih luar biasa lagi. Kata Nabi, beliau berkorban, hewan korban tu enak dipandang mata. Maka Nabi kalau korban mencari korban yang dominan warna putih. Kalaupun berbelang-belang, belangnya tak banyak, mungkin campurnya cuma satu dengan belang hitam. Belang hitam, tak banyak-banyak warnanya. Tapi Nabi mencari dominan warna putih. Artinya di sini adalah lebih mantap penampilannya, lebih besar keutamaannya. Termasuklah sapi tadi umpamanya malam-malam itu atau pagi itu kita mandikan dulu. Oh masya Allah. Tapi yang lebih-lebih pula. Orang kampung kadang-kadang, saya sering dulu menyembelih akikah dulu, orang muslimin, sampai di tepung tawarkan sapi itu, ada cerminnya,
ada sisirnya, itu tak ada sampai macam itu pula lah. Saya pernah menyembelih hewan akikah di situ waktu di Teruna, tapi tak kita sebut namanya. Ini kacau untuk apa Pak? Ya Pak Ustaz, ini pula adatnya sangka awak kacau tu untuk nengok muka awak penyembelih sebelum menyembelih. Jadi ada sisir, ada kacau, ada bunga rampai. Sebelum disembelih, ditutup tokoknya bunga rampai itu kepada. Itu keterlaluan betul. Tapi kalau seperti usulan Pak Widodo tadi, supaya mantap sampilan tapi itu dibersihkan dulu. Allahu Akbar. Ini tentu lebih luar biasa lagi. Kadang-kadang sapi itu kotor dia enak. Bersihkan dulu sehingga dia jadi itu lebih mantap lagi. Ada seksi pemandiannya. Kalau belum ada, buat seksi itu. Silakan Pak. Hukumnya, kalau secara nyata dia memang tidak punya kemampuan, tetapi dia punya niat. Akhirnya dia tunaikan niat itu dengan cara meminjam. Ya. Mayoritas ulama boleh meminjam. Apalagi Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Saleh Al-Utsaimin, termasuk juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk juga Imam Ibnu Taimiyah. Karena orang-orang ini mengatakan korban itu hukumnya wajib. Yang tidak mengatakan wajib pun meminjam dia, itu ada yang mengatakan boleh. Boleh, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Ketika dia akan meminjam, ada sudah terbayang yang akan dijadikan sebagai pembayarnya. Itu catatannya. Tapi kalau tidak jelas, nanti kalau minjam apa jadiin pembayi kok. Kalau sudah itu jadi minjam dia. Yang tak sodap lagi nanti tempat minjam tu korban minjam ke ambo tu. Tapi dulu bayi dia. Itu dia tak sedap. Jadi kalau ada umpamanya akan pembayarnya dan tak lama pula jeda waktunya, itu mayoritas ulama menyebutkan boleh. Tapi kalau tak ada, lama pula jedanya, itu bisa menimbulkan aib. Apalagi tak bayar, itu paling geram hati yang memberi pinjaman. Korban awak minjam nak bayi tu. Nak jadi ibadah jadi Pak Haji. Jadi cepat jeda waktunya, jelas akan dijadikan pembayarnya. Jadi kalau ada jemaah punya niat tapi punya duit cash tak ada, tapi nanti mungkin seminggu setelah korban akan masuk uang sejumlah 2.500.000, maka berutang, bagus. Kata ulama seperti itu. Tapi begini pula bang, awak umpamanya nak korban ini ada niat, kemudian nak berutang 2.500.000, tapi awak punya utang 2.500.000 ke orang. Utang tu bayar dulu. Utang tu bayar dulu. Apa gitu? Mana tahu nanti awak mati sebelum utang terbayar. Itu pula itu. Kalau mati baru bayar kalau utang. Nabi tak mau nyolatkan jenazah orang yang baru. Sebelum ada sahabat ketika itu bertanggungjawab atas hutang orang baru, Nabi mau salatkan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu jemaah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan malam ini sebagai ulang-ulang kaji. Saya yakin kita dah paham semua, mungkin sering mendengar lewat radio dan segala macam. Ini hanya untuk mencari pahala saja kita malam ini. Mungkin ilmu tak bertambah lah mungkin kerana kaji-kaji lama, tapi paling tidak untuk menambah pahala. Apa sebab? Bapak Ibu, duduk di majlis ilmu besar pahalanya, dan penyebab terbesar kita masuk surga. Nanti di akhirat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Allah perlihatkan, apalagi yang besar. Nanti apa kata Allah di hari akhirat? Ini serius nih. Bapak, Ibu, Bapak masuk surga. Bertanya awak, apa amalanku ya Allah? Bapak duduk di majlis ilmu. Bapak tadi saking jujurnya, tidak ada ya Allah. Sesekalinya. Kata Allah, selalu. Karena selalu itulah Bapak masuk surga. Karena sering duduk majlis ilmu. Bapak Ibu tadi karena saking jujurnya, sesekalinya ya Allah.
Apa may ya'mal misqala dzarratin khairan. Kata Allah Taala, ni tengok videonya. Rupanya sedang lolok apa tadi. Makanya merasa sesekali. Sebab dia tak sadar dia sedang duduk majlis limo datang ompek lolok. Sekali itu yang sadarnya. Tentu lupanya yang ompek tadi. Allah Taala punya bukti. Ini buktinya. Apa kata Pak tadi? Oh iya ya Allah, lolok ambo rupanya. Masuk Serogo ya tu. Dia sadarnya pas balik aja sadarnya. Masuk Serogo ya tu. Jadi tidur pun awak sini ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu jemaah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Silakan Pak Ji. Ya Pak Ji. Kejadian tahun lalu Ustaz. Ya. Di tempat lain gitu. Jadi ini panitia gitu kan. Ya. Jadi kan sesuai sunnah itu seperti Ustaz sebut tadi itu kan seperti ambillah sepertiga. Ya kan? Kemudian sepertiga lagi simpan dan sepertiga lagi sedekahkan pada keluarga atau pada fakir miskin. Jadi kawannya itu menjadi panitia Ustaz. Jadi ini ingin diterapkan itu sesuai sunnah katanya. Sementara dari panitia yang lain itu tidak sepakat. Jadi untuk tampaknya tak mau ikut lah karena tak sunnah lah. Dianggapnya tak sunnah lah kan. Karena dibagi tidak sepertiga, mungkin satu bungkus tu sekilo lah kata. Karena perhitungnya sepertiga tu kalau sapi itu 60 kilo. Berarti sepertiga untuk orang bertujuh itu 20 kilo. Iya. Ya kan? Jadi tak sesuai sunnah. Jadi tahun ini kan kamu jadi panitia. Nah, apakah sunnah seperti apa yang disabui itu? Aku nak berani. Jadi 20 kilo untuk peserta enak dibagi 7 gitu. Iya. 40-nya lagi dibagi Kan sepertiga lagi. sepertiga lagi, 2/3 lagi dibagi ke yang lain gitu. Ya. Jadi Sepertiga disimpan kan gitu katanya. Ada sepertiga, ambillah sepertiga. Kemudian simpanlah sepertiga lagi fakir miskin dan saudara atau apa katanya juga gitu kan. Sesuai sunnah katanya. Jadi ini tidak amal bantu itu kalau diambil satu bungkus saja berarti kan tak sepertiga. Iya. 7 bungkus 7 kilo katanya. Jadi nak buat karena jadi. baik Bapak Ibu jemaah. Kalau saya tangkap umpamanya nih sapi itu 60 kilo dagingnya. Jadi 60 kilo itu kan dibagi 3. Sepertiga untuk peserta. Dibagi 7. Kan 7 orang itu satu kelompok. 2/3 lagi dibagi kepada fakir miskin sebagai sedekah, kepada orang kaya sebagai hadiah. Jadi orang kaya boleh. Cuma orang kaya namanya hadiah. Untuk fakir miskin daging korban ini bernama sedekah. Jadi kalau sepertiga untuk peserta korban berarti 20 kilo tadi dibagi 3. Bagi 7. Dibagi 7. Jadi bagi 3 itu Bapak Ibu berdasarkan kepada ayat yang sering kita baca ketika solat, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Itu ayatnya itu. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama menyebutkan dibagi 3 tadi. Tetapi bagi 3 itu tak mesti. Tak mesti dalam arti maksimal peserta dapat sepertiga. Jangan lebih daripada itu lagi. Maksimal itu. Kurang dari itu, bahkan memberi semua, itu yang paling sunnah. Sepertiga itu maksimal. Dia boleh ngambil sepertiga itu maksimal. Tapi kalau dia korban sendiri, sapi itu 60 kilo, dia korban sendiri, dia boleh ngambil 20 kilo. 40 kilo atau 2/3 dia bagi, itu maksimal. Sepertiga itu maksimal, tak boleh lebih. Nah, apabila dia bagi semua, itu yang paling mantap. Namun kalau dia ambil sedikit untuk menikmati, itu Bapak Ibu jemaah boleh. Jadi sepertiga itu udah sesuai sunnah, tapi maksimal. Jangan lebih. Yang mantap tadi bagi semua. Tapi kalau dia ambil jantungnya, hatinya, daging pahanya, itu afdal juga. Supaya apa? Bapak Ibu jemaah, dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga dia memakan daging berbeda dengan daging lain. Ini daging kurban. Tak sama dengan daging yang kita beli di pasar. Mungkin itu maksudnya Baji. Ya maksudnya dia mungkin mengambil sepertiga itu kan
ingin dibagi dua. Oh, boleh. Ya, tapi kan dalam kenyataan dia kan tak dapat sepertiga itu kan gitu. Dia dapat satu buku saja kan. Ya. Karena sepertiga tadi, karena sepertiga dibagi 7. Tentu kalau 20 kilo dibagi 7, berapa kilo satu orang waktu itu, Pak? 3 kilo. Jadi dia memang tak bisa memberikan, kecuali dia menyembelih sendiri. Kemudian setelah itu dia dapat 20 kilo atau sepertiga, lalu dia berikan kepada yang lain. Itu baru bisa mungkin diterapkan kalau dia menyembelih sendiri. Tapi kalau satu sapi 7 orang, berarti dia cuma dapat 2, sekian kilo. Tapi ada solusi lain. Apa solusi lain Bapak Ibu jemaah yang berbahagia? Solusi lain ada. Apa itu solusinya? Daging korban itu tadi kan banyak itu. Daging korban tadi berlebih, umpamanya kita di sini berlebih, boleh kita bagi kepada yang lain yang ada hubungannya dengan kita, keluarga kita, atau yang tidak ada hubungan dengan kita. Jadi kalau kita nak berikan kepada saudara kita itu, kalau yang satu sapi 7 orang itu tentu tak bisa jadinya. Baru bisa kita kalau sapi itu kita sembelih sendiri, dapat 20 kilo, baru kita bisa bagi kepada yang saudara-saudara kita tadi. Jadi itu aja katanya kan, kalau 3 bisa bagi, ini 1 mau dibagi pula. Iya. Itu sampai sekarang salah katanya. Tapi yang tadi itu, kalaupun dia tak korban, kalaupun dia tidak ikut, sekedar tak ikut di sini, tapi dia tetap berkorban. Itu catatan. Kalau dia mampu, janganlah ikut di sini. Takut mungkin tak sesuai betul, ya enggak? Tapi dia kalau mampu tetap ikut berkorban. Ada lagi lain lagi, Pak? Masih ragu Pak. Ya. Jadi suka warna putih. Ya. Peserta membeli kulit. Baik Bapak Ibu juga di kulit setelah kita selesaikan, kita beri kulit ni, pokoknya yang ada di korban tu bagi semua. Lalu kulit bagi. Lalu kata kita kalau dicincang halus-halus nanti segala macam. Kalau memang itu alasannya, siapa warga kita ni kayaknya yang pantas untuk mendapatkan kulit, kita boleh telpon dia boleh datang. Ijab kabulnya jelas, ni kulit untuk bapak. Dia terima. Setelah itu mau dia apakan terserah dia. Mau dia jual boleh, mau dia masak silakan, atau minta tolong bapak yang jualkan katanya kan, kita jualkan, tapi udah ada akad kita memberi kulit itu kepada dia, udah ada akadnya. Lalu minta tolonglah bapak yang jualkan, saya tak punya channel tukang beli kulit. Setelah kita jual, serahkan duit itu kepada dia. Jadi setelah berpindah tangan, setelah dibagi, terserah orang yang dapat bagian tadi, mau dijualnya, mau diapakannya, terserah. Begitu. Tapi yang membeli bukan peserta. Saya korban ini. Lalu setelah itu, saya pula yang membeli kulitnya tadi. Enggak, jangan. Enggak ada itu. Baik Bapak Ibu jemaah bahagia, mungkin cukup sampai di sini. Pasti banyak kekurangan, tapi masih banyak mungkin referensi kita, entah itu bacaan atau kepada ustaz yang lain, agar kita bertambah yakin, bertambah puas. Tentu itu kita lakukan Bapak Ibu jemaah. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Tapi ingat tadi mukaddimah ceramah kita ini, untung-untung nanti timbangan kebaikan kita berat, karena yang mau diisi itu besar, muat langit dan bumi di dalamnya. Nah, Allahu Akbar.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.